Mira menatap keluar jendela rumahnya yang sederhana. Hujan rintik-rintik membasahi halaman kecil di depan rumah, menyentuh dedaunan hijau yang mulai layu. Udara pagi yang seharusnya menenangkan terasa begitu berat di dadanya. Ia menggenggam cangkir teh hangat yang sudah mulai dingin, sementara pikirannya melayang ke masa-masa saat ia pertama kali memasuki rumah ini sebagai seorang istri. Dulu, ia mengira pernikahannya dengan Bagas adalah awal dari kebahagiaan. Bagas adalah pria yang dikenalnya sejak kuliah, lelaki yang dulu selalu mengisi hari-harinya dengan tawa dan perhatian. Ia bukan tipe pria romantis yang gemar memberikan bunga atau kata-kata manis, tapi kehadirannya selalu memberi rasa aman bagi Mira. Pernikahan mereka berlangsung sederhana, dengan pesta kecil yang hanya dihadiri oleh keluarga dan sahabat dekat. Mira bahagia, karena yang terpenting baginya bukan kemewahan, melainkan kebersamaan. Namun, sejak hari itu pula, ia mulai mengenal sosok lain yang akan sangat berpengaruh dalam hidupnya, Bu Sari, ibu mertuanya. Bu Sari adalah wanita yang keras, tegas, dan memiliki pendapat yang selalu ingin didengar. Sejak awal, Mira tahu bahwa ia tidak begitu disukai oleh ibu mertuanya. "Kamu yakin mau menikahi perempuan ini, Gas?" kata Bu Sari beberapa hari sebelum pernikahan mereka. Suaranya datar, tapi tajam. "Dia kan cuma anak pegawai biasa, bukan siapa-siapa. Bisa apa dia nanti?" Bagas hanya tertawa dan menenangkan ibunya, meyakinkan bahwa Mira adalah pilihan hatinya. Tapi Mira tidak bisa melupakan kata-kata itu. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa seiring waktu, Bu Sari akan menerimanya. Namun, setelah menikah dan tinggal di rumah mertuanya, Mira mulai menyadari bahwa harapannya terlalu naif. Mira sudah terbiasa bangun lebih pagi daripada penghuni rumah lainnya. Setiap harinya, sebelum matahari benar-benar naik, ia sudah berada di dapur untuk menyiapkan sarapan. Aroma bawang putih yang ditumis perlahan bercampur dengan wangi nasi yang baru matang, memenuhi setiap sudut rumah kecil itu. Tangannya lincah mengaduk sayur di atas wajan, sementara telinganya tetap awas mendengar suara-suara dari dalam kamar. Bagas, suaminya, masih terlelap di dalam kamar mereka. Lelaki itu selalu sulit bangun pagi, terutama jika semalam ia pulang larut karena pekerjaan. Sementara itu, di kamar sebelah, ada Bu Sari, ibu mertuanya yang selalu bangun dengan suara batuk kecil sebelum akhirnya keluar dan langsung menuju dapur untuk memeriksa pekerjaan Mira. "Masak apa hari ini?" Suara Bu Sari terdengar serak, tapi tajam. Wanita itu sudah berdiri di ambang pintu dapur dengan tatapan menilai. Mira menoleh dan tersenyum kecil. "Sayur bening, Bu. Tadi Mira juga sudah goreng tempe." Bu Sari berjalan mendekat, lalu menilik isi panci dengan wajah tak puas. "Lagi-lagi sayur bening? Gak ada variasi lain? Kamu ini menantu atau koki yang cuma bisa masak itu-itu saja?" Mira menelan ludah. Sejak awal menikah, ia memang selalu berusaha menyesuaikan diri dengan selera Bu Sari. Wanita itu tidak suka masakan yang terlalu berbumbu, tapi juga selalu mengeluhkan kalau masakan terlalu hambar. Tidak ada standar pasti yang bisa Mira patuhi, seolah setiap hari ia harus menebak-nebak suasana hati mertuanya. "Besok Mira coba masak yang lain, Bu," jawabnya pelan, memilih untuk tidak membantah. Bu Sari hanya mendengus, lalu berjalan keluar dapur sambil mengipas-ngipaskan tangannya. "Jangan sampai Bagas bosan sama masakanmu, nanti dia makan di luar terus." Ucapan itu menusuk hati Mira, tapi ia memilih diam. Ia tahu, tidak ada gunanya membela diri di hadapan Bu Sari. Wanita itu selalu punya cara untuk merendahkannya, bahkan dalam hal sekecil masakan. Setelah semua makanan siap, Mira segera menyusun hidangan di meja makan. Bagas baru keluar dari kamar saat aroma kopi menyeruak ke udara. Lelaki itu duduk dengan wajah masih mengantuk, meraih cangkir yang sudah disediakan Mira tanpa berkata apa-apa. "Mas, hari ini pulang jam berapa?" tanya Mira dengan suara lembut.
Bagas hanya mengangkat bahu sambil menyeruput kopi. Nggak tahu, tergantung kerjaan. Mira mengangguk kecil. Ia tahu, pekerjaannya sebagai suami memang menyita waktu. Bagas bekerja di sebuah perusahaan konstruksi sebagai mandor proyek. Jam kerjanya tidak tetap, dan seringkali ia pulang larut malam. Sejak menikah, Mira sudah berusaha memahami kesibukan suaminya itu. Meskipun di dalam hati, ia merindukan waktu untuk sekadar mengobrol santai dengan lelaki itu seperti dulu. "Duduklah, makan dulu," kata Mira sambil menyendokkan nasi ke piring Bagas. Bagas hanya menatapnya sekilas, lalu mengambil sendok dan mulai makan tanpa banyak bicara. Bu Sari duduk di kursi yang berhadapan dengan mereka, sesekali melirik Mira dengan tatapan menilai. "Gas, kalau ada waktu, ajak Mira jalan-jalan," kata Bu Sari tiba-tiba. "Kasihan dia, di rumah terus. Nanti malah suntuk, gak bisa jaga suami." Mira sedikit terkejut mendengar ucapan mertuanya. Biasanya, Bu Sari tidak pernah peduli dengan hal semacam ini. Tapi kemudian, wanita itu melanjutkan, "Siapa tahu kalau sering jalan-jalan, Mira bisa belajar gaya istri-istri zaman sekarang. Biar nggak kampungan terus." Mira menunduk, merasakan dadanya kembali sesak. Ucapan Bu Sari selalu mengandung sindiran yang menyakitkan. Bagas hanya tertawa kecil dan menepuk tangan ibunya. "Mira udah bagus, Bu. Lagian, dia lebih suka di rumah." "Kalau dia lebih suka di rumah, pastikan rumahnya benar-benar rapi dan nyaman, ya?" timpal Bu Sari dengan nada yang sama sekali tidak terdengar seperti pujian. Mira tidak menyahut. Ia melanjutkan makannya dalam diam, mencoba menelan makanannya meski rasanya sudah hambar di lidah. Setelah sarapan, Bagas segera bersiap-siap untuk berangkat kerja. Mira mengantar suaminya sampai ke pintu, memastikan kemeja dan dasinya rapi. "Hati-hati di jalan, Mas," ucapnya lirih. Bagas hanya mengangguk tanpa banyak kata, lalu melangkah keluar. Mira menatap punggung suaminya yang semakin menjauh, merasakan perasaan asing yang perlahan menggerogoti hatinya. Entah sejak kapan, jarak di antara mereka semakin terasa. Hari-hari Mira berjalan dengan ritme yang sama. Pagi dimulai dengan memasak, siang membersihkan rumah, sore menunggu Bagas pulang, dan malamnya ia lebih sering sendiri karena suaminya terlalu lelah untuk mengobrol. Bu Sari selalu ada di sekelilingnya, memberikan komentar-komentar pedas yang tidak pernah absen. Namun, Mira tetap bertahan. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini adalah bagian dari proses menjadi istri yang baik. Ia berharap, seiring waktu, semuanya akan berubah. Namun, yang tidak ia sadari adalah bahwa kenyataan yang menunggunya jauh lebih pahit dari yang ia bayangkan. Pagi itu, Mira bangun lebih awal dari biasanya. Rasa gelisah yang tak bisa ia jelaskan membuat tidurnya tidak nyenyak semalaman. Ia duduk di tepi ranjang, mengusap wajahnya perlahan sebelum akhirnya berdiri dan melangkah keluar kamar. Saat melewati kamar Bu Sari, ia bisa mendengar suara batuk kecil dari dalam. Itu pertanda bahwa mertuanya sudah bangun, dan sebentar lagi pasti akan keluar untuk mengawasi pekerjaannya di dapur. Mira menarik napas panjang sebelum melangkah ke dapur untuk mulai menyiapkan sarapan. Tangannya lincah mencuci beras dan memasukkannya ke dalam penanak nasi. Ia kemudian beralih ke meja dapur, mengiris bawang merah dan bawang putih dengan gerakan yang sudah terbiasa. Pagi ini, ia memutuskan untuk memasak sayur lodeh dan tempe goreng, berharap menu ini bisa sedikit menyenangkan hati mertuanya. Namun, seperti yang sudah diduganya, saat Bu Sari keluar dari kamarnya dan berjalan ke dapur, komentar tajam langsung meluncur dari bibirnya. "Lodeh lagi." Suara wanita itu terdengar datar, tapi tetap menusuk. Mira berhenti sejenak, lalu menoleh dengan senyum tipis. "Iya, Bu, kemarin kita masih punya sisa santan, jadi Mira pikir lebih baik dimanfaatkan dulu biar nggak terbuang." Bu Sari mendengus, lalu berjalan menuju meja makan. "Ya, terserah.
Tapi jangan salahkan ibu kalau nanti Bagas makin malas makan di rumah. Mira tidak menjawab. Ia sudah terlalu sering mendengar komentar seperti ini. Jika ia membalas, maka hanya akan memperpanjang pembicaraan yang tidak ada gunanya. Jadi, ia memilih diam dan kembali fokus pada masakannya. Tak lama kemudian, suara pintu kamar terbuka. Bagas keluar dengan wajah mengantuk, langsung duduk di kursi tanpa menyapa siapapun. Mira segera mengambilkan segelas air putih dan menaruhnya di depan suaminya. "Mas, sarapan dulu," ucapnya lembut. Bagas hanya mengangguk kecil, lalu meraih sendok dan mulai makan tanpa banyak bicara. Sejak beberapa minggu terakhir, suaminya memang semakin jarang berbicara dengannya. Setiap kali Mira mencoba mengajak bicara, lelaki itu selalu menjawab singkat atau hanya menggumam sebagai respons. Mira merasakan ada yang berbeda, tapi ia tidak tahu pasti apa penyebabnya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin Bagas hanya lelah karena pekerjaannya. Setelah sarapan, Bagas segera bersiap untuk berangkat kerja. Mira membantu merapikan kemejanya seperti biasa, tapi kali ini ia merasa ada jarak yang semakin terasa di antara mereka. "Mas, nanti pulang jam berapa?" tanyanya pelan. Bagas mengangkat bahu. "Nggak tahu, mungkin malam." Mira mengangguk kecil. "Hati-hati di jalan, ya." Bagas tidak menjawab. Ia hanya mengambil tasnya dan melangkah keluar rumah. Mira menatap punggung suaminya yang semakin menjauh, merasakan perasaan aneh yang kembali menggelayuti hatinya. Ia menghela napas panjang sebelum kembali ke dalam rumah untuk membereskan meja makan. Bu Sari masih duduk di kursinya, menatapnya dengan tatapan menilai. "Kamu ini menantu atau pembantu, sih?" tanya wanita itu tiba-tiba. Mira menghentikan gerakannya, menatap mertuanya dengan bingung. "Maksud ibu?" Bu Sari menyilangkan tangan di dada. "Dari tadi aku lihat, kamu sibuk banget ngurusin Bagas. Ambilin air, siapin baju, segala macam. Jangan terlalu tunduk, nanti malah diinjak-injak." Mira tersenyum kecil, berusaha tetap tenang meskipun hatinya sedikit tersentak oleh ucapan itu. Mira hanya melakukan kewajiban sebagai istri, Bu. Bu Sari mendengus. "Ya, terserah kamu. Tapi ingat, jangan terlalu berharap banyak sama laki-laki. Mereka kalau udah bosan, ya, tinggal cari yang lain." Ucapan itu terdengar tajam di telinga Mira. Ia mencoba untuk tidak memikirkannya, tapi kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Apakah itu hanya sekadar komentar biasa, atau ada sesuatu di baliknya yang harus ia waspadai? Hari itu, Mira mencoba menyibukkan dirinya dengan pekerjaan rumah. Ia mencuci pakaian, menyapu halaman, dan merapikan rumah seperti biasa. Namun, di dalam hatinya, ada perasaan resah yang tak bisa ia abaikan. Saat sore menjelang, ia duduk di ruang tamu, menunggu Bagas pulang. Ia melirik jam di dinding, jarum pendek sudah menunjukkan angka 8, tapi suaminya belum juga pulang. Ia mencoba menelepon, tapi panggilannya tidak dijawab. Mira menggigit bibirnya, mencoba menenangkan pikirannya yang mulai dipenuhi berbagai kemungkinan buruk. Ia tahu, pekerjaan Bagas memang sering menyita waktu, tapi belakangan ini lelaki itu semakin sering pulang larut tanpa memberi kabar. Ia mencoba menelepon sekali lagi. Kali ini, panggilannya tersambung. "Halo, Mas." Suara di seberang terdengar agak terburu-buru. "Iya, kenapa? Kamu di mana? Kok belum pulang?" "Aku masih di luar, ada urusan." Mira menggenggam ponselnya erat. "Urusan apa? Kenapa nggak kasih tahu aku?" Bagas menghela napas. "Udah, jangan banyak tanya. Aku sibuk." Sambungan langsung terputus. Mira menatap layar ponselnya dengan perasaan campur aduk. Jantungnya berdebar keras, tapi ia mencoba untuk tetap berpikir positif.
Mungkin memang benar Bagas sibuk. Namun, entah kenapa, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Pukul 11 malam, suara motor terdengar dari depan rumah. Mira segera bangkit dan berjalan ke pintu, menunggu suaminya masuk. Saat Bagas melangkah masuk, Mira bisa mencium bau parfum yang asing di tubuh suaminya. Itu bukan aroma parfum yang biasa digunakan Bagas. Hatinya semakin tidak tenang. "Mas, dari mana?" tanyanya hati-hati. Bagas melemparkan tasnya ke sofa dan menghela napas kasar. "Udah, jangan cerewet. Aku capek." Mira menggigit bibirnya, menahan rasa sakit yang mulai mengendap di hatinya. Ia ingin bertanya lebih lanjut, tapi ia tahu, jika ia terlalu menekan, maka Bagas hanya akan semakin menjauh. Jadi, ia memilih diam. Tapi diam bukan berarti tidak merasa apa-apa. Malam itu, saat Bagas sudah tertidur, Mira masih terjaga. Ia menatap langit-langit kamar dengan pikiran yang kalut. Ia mencintai Bagas. Ia telah memberikan seluruh hatinya untuk lelaki itu. Tapi kenapa ia merasa seperti orang asing di dalam rumahnya sendiri? Kenapa ia merasa seperti seorang tamu di hati suaminya? Perasaan itu semakin lama semakin kuat, hingga akhirnya ia tidak bisa lagi mengabaikannya. Mira terbangun lebih pagi dari biasanya. Matanya masih terasa berat, karena semalam ia hampir tidak bisa tidur nyenyak. Banyak hal yang memenuhi pikirannya, terutama sikap Bagas yang semakin aneh dalam beberapa minggu terakhir. Ia menghela napas, lalu duduk di tepi ranjang. Bagas masih tertidur di sebelahnya, dengan wajah yang tampak kelelahan. Mira menatap suaminya dengan perasaan campur aduk. Dulu, setiap kali ia bangun lebih dulu, ia akan membelai wajah Bagas dengan lembut sebelum pergi ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Tapi sekarang, ia merasa ragu untuk melakukan hal itu. Ia takut Bagas akan menghindar atau malah marah karena merasa terganggu. Jadi, ia hanya bangkit perlahan dari tempat tidur dan berjalan keluar kamar. Setibanya di dapur, ia langsung mulai menyiapkan sarapan. Tangannya bergerak otomatis, memasak seperti biasa, tapi pikirannya melayang ke kejadian semalam. Bagas pulang terlambat lagi. Ia membawa aroma parfum asing, dan ia menolak menjelaskan dari mana ia pulang. Mira menahan gejolak dalam hatinya. Ia ingin percaya bahwa suaminya hanya sibuk bekerja, bahwa tidak ada yang perlu ia curigai. Tapi, bagaimana ia bisa mengabaikan perasaan aneh yang terus mengusik pikirannya? Saat ia sedang melamun di depan kompor, tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari arah belakang. Mira menoleh dan melihat Bu Sari berjalan masuk ke dapur dengan wajah yang tidak begitu ramah. "Kamu ini kalau masak jangan melamun. Nanti gosong," sindir wanita itu sambil mengambil gelas dan menuangkan air. Mira mengerjapkan mata, lalu buru-buru mengaduk sayur yang sedang ia masak. "Maaf, Bu." Bu Sari duduk di kursi dan menatapnya tajam. "Kamu kenapa? Dari tadi diam aja. Lagi mikirin apa?" Mira tersenyum kecil, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. "Gak ada apa-apa, Bu. Mira cuma agak capek." Bu Sari mendengus. "Capek kenapa? Kerjaanmu cuma di rumah. Gak usah manja." Mira hanya bisa diam. Ia sudah terbiasa dengan kata-kata seperti itu. Sejak awal menikah, Bu Sari memang tidak pernah benar-benar menyukainya. Wanita itu menganggapnya tidak cukup baik untuk Bagas, dan Mira tahu bahwa ia harus berusaha keras untuk membuktikan dirinya. Tapi, seberapa keras pun ia berusaha, rasanya tidak pernah cukup di mata mertuanya. Tak lama kemudian, suara langkah kaki lain terdengar dari arah kamar. Bagas keluar dengan wajah yang masih mengantuk. Ia duduk di kursi, mengambil ponselnya, dan mulai mengetik sesuatu tanpa menoleh sedikit pun pada Mira. Mira menghela napas dalam hati. Dulu, setiap pagi Bagas selalu menyapanya dengan senyuman. Tapi sekarang,
Suaminya bahkan tidak melihat ke arahnya. Ia membawa sepiring nasi dan lauk ke meja, meletakkannya di depan Bagas. "Mas, makan dulu," ucapnya lembut. Bagas mengangguk tanpa bicara, masih sibuk dengan ponselnya. Mira menatapnya sesaat, lalu duduk di kursi seberang. "Aku tadi coba telepon kamu malam-malam, tapi nggak diangkat," kata Mira akhirnya. Bagas berhenti mengetik dan meliriknya sekilas. "Iya, aku sibuk." Mira menggigit bibirnya. "Tapi kan aku cuma mau tahu kamu di mana. Aku khawatir." Bagas meletakkan ponselnya dengan sedikit kasar di atas meja. "Mira, aku udah bilang, aku sibuk. Kamu tuh nggak usah terlalu banyak tanya." Suasana meja makan langsung hening. Mira menundukkan kepala, mencoba menahan air matanya. Ia tidak ingin menangis, terutama di depan Bu Sari. Tapi hatinya sakit. Ia hanya ingin memastikan suaminya baik-baik saja. Tapi mengapa rasanya ia seperti orang asing di rumah ini? Bu Sari yang sejak tadi diam, tiba-tiba membuka suara. "Bagas, jangan dimarahin istrimu. Dia itu kan cuma peduli," katanya, tapi dengan nada yang terdengar seperti mengejek. Bagas mendengus. "Peduli sih boleh, Bu, tapi jangan posesif." Mira mengangkat wajahnya, menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. "Aku bukan posesif, Mas. Aku cuma..." "Udahlah," potong Bagas kasar. "Aku berangkat kerja dulu." Ia bangkit, mengambil tasnya, lalu berjalan keluar tanpa menoleh sedikit pun. Mira hanya bisa menatap punggungnya yang menghilang di balik pintu. Hari-hari berikutnya tidak jauh berbeda. Bagas semakin jarang pulang tepat waktu. Jikapun ia pulang, ia lebih sering bersikap dingin dan acuh. Mira mencoba mengajaknya bicara, tapi suaminya selalu menghindar. Sementara itu, Bu Sari semakin sering melontarkan komentar yang menyakitkan. "Jangan-jangan Bagas itu bosan sama kamu. Perempuan harus bisa jaga suami. Kalau sampai Bagas cari yang lain, salahmu sendiri." Mira hanya bisa diam setiap kali mendengar kata-kata itu. Di dalam hatinya, ia merasa seperti sedang berjalan sendirian di dalam rumah tangga ini. Ia ingin percaya bahwa semuanya akan membaik. Tapi, semakin lama, semakin sulit untuk menepis kenyataan bahwa ada sesuatu yang salah. Dan pada suatu malam, sesuatu terjadi yang akhirnya membuatnya sadar bahwa ia tidak bisa terus berdiam diri. Malam itu, Bagas pulang lebih larut dari biasanya. Ketika Mira membukakan pintu, ia mencium bau alkohol dari tubuh suaminya. Hatinya mencelos. "Mas, kamu habis minum?" tanyanya pelan. Bagas mengusap wajahnya dengan kasar. "Kenapa? Kamu mau ceramahin aku?" Mira menggigit bibirnya. "Bukan, Mas. Aku cuma..." "Lalu kenapa kamu ribut?" Bagas menatapnya tajam. "Aku udah cukup capek di luar. Aku nggak butuh istri yang bawel." Mira terdiam. Air matanya menggenang di pelupuk mata, tapi ia menahannya. Bagas berjalan melewatinya, lalu masuk ke kamar tanpa berkata apa-apa lagi. Mira berdiri di tempatnya, merasakan dadanya sesak. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa sendirian. Dan saat itulah, ia mulai bertanya pada dirinya sendiri. Apakah ia harus terus bertahan? Ataukah ini saatnya ia melakukan sesuatu untuk menyelamatkan dirinya sendiri? Mira duduk di ruang tamu dengan tangan yang saling menggenggam erat di atas pangkuannya. Malam ini udara terasa dingin, tetapi keringat dingin justru mengalir di pelipisnya. Ia menunggu, seperti biasa. Menunggu suaminya pulang tanpa tahu pukul berapa, dalam kondisi seperti apa, dan dengan sikap seperti apa. Sudah 2 bulan terakhir ini, pernikahannya terasa semakin hampa. Bagas pulang larut hampir setiap malam, bahkan terkadang tidak pulang sama sekali. Jikapun pulang,
Ia selalu membawa aura dingin yang membuat Mira merasa seperti berbicara dengan orang asing. Dan Bu Sari, bukannya memberikan dukungan, malah semakin sering menyalahkannya. Kalau suami sampai pulang telat terus, berarti kamu yang gak bisa bikin dia betah di rumah, kata mertuanya beberapa hari lalu, suaranya penuh sindiran. Mira hanya diam. Ia lelah berdebat. Ia juga tidak tahu sampai kapan bisa terus bertahan. Perutnya yang semakin membesar adalah satu-satunya alasan mengapa ia mencoba untuk tetap sabar. Ia yakin bahwa jika Bagas melihat bayi mereka lahir, hatinya akan melunak dan ia akan kembali menjadi suami yang dulu. Tapi malam ini, entah kenapa, perasaannya benar-benar tidak enak. Jam di dinding sudah menunjukkan pukul 1 dini, hari ketika suara pintu depan akhirnya terbuka. Mira buru-buru berdiri, berjalan ke arah pintu dengan jantung berdegup kencang. Bagas masuk dengan langkah gontai, aroma alkohol langsung menyeruak ke dalam rumah. Mata Mira membulat. "Mas, kamu mabuk lagi?" tanyanya dengan suara bergetar. Bagas mendengus, melemparkan tasnya ke sofa. "Kenapa? Kamu mau ceramahin aku lagi?" Mira menelan ludah. "Mas, aku nggak melarang kamu keluar. Tapi tolong jangan begini terus. Jangan begini terus." Bagas menoleh tajam. "Kamu pikir kamu siapa mau ngatur-ngatur aku? Aku istrimu, Mas." Suara Mira mulai bergetar. "Aku hanya ingin kamu pulang dalam keadaan baik-baik saja." Bagas tertawa sinis. "Istri? Kamu cuma beban. Mir, kamu nggak kerja, cuma di rumah. Gak ngasih aku apa-apa selain ocehan setiap malam." Mira merasa dadanya sesak mendengar kata-kata itu. "Aku hamil anak kita. Mas, apa itu gak berarti apa-apa buatmu?" Bagas menatap perut Mira dengan sorot mata dingin. "Anak? Kamu yakin ini anak aku?" Mira terhuyung ke belakang, seolah ada sesuatu yang menghantam dadanya dengan keras. "Mas, kamu ngomong apa?" "Aku nggak sebodoh itu, Mir." Suara Bagas semakin dingin. "Kamu makin hari makin aneh, posesif, selalu kepo aku di mana. Ngapain? Kamu takut aku tahu sesuatu, ya?" Mata Mira mulai panas. "Aku nggak pernah macam-macam, Mas." Bagas tertawa sinis lagi, lalu melangkah ke dapur untuk mengambil air. Mira mengikuti di belakangnya dengan tubuh gemetar. "Mas, aku mohon, jangan begini." Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki lain. Bu Sari muncul dari kamarnya, matanya menyipit melihat Mira dan Bagas. "Kalian ribut apalagi malam-malam begini?" Suara Bu Sari terdengar jengkel. "Ini istri kesayangan ibu." Bagas menunjuk Mira dengan wajah merah padam karena amarah dan alkohol. Dia sibuk nanya aku dari mana, sibuk ngatur aku, padahal aku yakin dia sendiri nggak setia. "Astagfirullah, Mas, aku nggak pernah macam-macam." Mira hampir menangis. Bu Sari mendengus. "Kamu ini perempuan kok nggak bisa bikin suami percaya sama kamu? Bagas tuh kerja buat kamu, buat makan kamu, tapi kamu malah ribet sendiri." "Ibu." Mira menatap mertuanya dengan putus asa. "Aku cuma ingin suamiku pulang dalam keadaan baik-baik saja." Plak. Tamparan keras mendarat di pipi Mira, membuatnya terhuyung. Bagas yang melakukannya. Mira menatap suaminya dengan mata penuh keterkejutan. Air mata langsung mengalir tanpa bisa ia tahan. "Bagas, memukulnya? Tutup mulut kamu." Bagas berteriak. "Aku muak dengar suara kamu." Mira memegangi pipinya yang panas. Dadanya terasa sesak, kepalanya berputar. Tiba-tiba, perutnya terasa sakit. Sangat sakit. Tangannya refleks memegang perutnya yang membesar. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. "Mas." Suaranya nyaris tidak terdengar. Tapi Bagas tidak peduli.
Ia malah meraih gelas di atas meja dan melemparkannya ke arah Mira. Mira berusaha menghindar, tapi gelas itu tetap mengenai lengannya dan pecah di lantai. Saat itu juga, rasa sakit di perutnya semakin kuat. Kakinya melemas, tubuhnya ambruk ke lantai. "Ibu, Mas, tolong." Ia merintih lemah. Bu Sari hanya melipat tangan di dada, ekspresinya datar. "Aduh, jangan drama, Mir. Paling cuma kram biasa." "Tolong." "Sakit, Bu." Mira merasakan sesuatu yang hangat mengalir di antara kedua kakinya. Darah. Ia tahu. Ia bisa merasakannya. Aku keguguran." Suara Mira bergetar. Matanya membelalak melihat noda merah yang mulai membasahi lantai di bawahnya. Bagas dan Bu Sari tampaknya baru menyadari ada sesuatu yang tidak beres. "Ibu, dia kenapa?" Suara Bagas mulai terdengar panik. Bu Sari mendekat dan melihat darah yang mulai semakin banyak. Wajahnya pucat. Mungkin benar dia keguguran. Mira terisak, tubuhnya menggigil. "Tolong, bawa aku ke rumah sakit." Bagas menatap darah itu dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Mas." Mira kembali memanggil dengan suara yang semakin lemah. Tapi Bagas hanya diam. Bu Sari juga diam. Dan mereka tidak melakukan apapun. Hingga akhirnya, dunia di sekeliling Mira perlahan memudar. Suara bip mesin medis terdengar samar di telinga Mira saat kesadarannya perlahan kembali. Matanya terasa berat, seperti ada beban yang menggantung di kelopak matanya, tetapi ia memaksakan diri untuk membuka mata. Cahaya putih terang langsung menusuk penglihatannya, membuatnya mengerjap beberapa kali sebelum akhirnya bisa melihat dengan lebih jelas. Ia berada di sebuah kamar rumah sakit. Selang infus tertancap di punggung tangannya, dan oksigen terpasang di hidungnya. Bau khas antiseptik memenuhi udara, menegaskan bahwa tempat ini memang fasilitas medis. Mira mencoba mengingat apa yang terjadi. Lalu, semua kenangan itu menghantamnya seperti gelombang besar. Bagas, tamparan kerasnya, gelas yang dilemparkan, rasa sakit luar biasa di perutnya, darah yang mengalir deras di lantai. Napas Mira memburu, dadanya naik turun dengan cepat. Tangannya bergerak ke perutnya yang sekarang terasa lebih kosong, lebih ringan dari sebelumnya. Jantungnya berdegup semakin cepat ketika menyadari sesuatu yang mengerikan. Bayi itu, bayi yang ia nanti-nantikan dengan penuh harapan. Dengan tangan gemetar, Mira meraba perutnya. Tidak ada lagi gerakan kecil yang biasa ia rasakan. Tidak ada lagi kehidupan di sana. Air mata langsung mengalir membasahi pipinya. "Anakku," bisiknya, suaranya begitu parau. Saat itulah pintu kamar terbuka, dan seorang perawat masuk. Wanita itu tampak sedikit terkejut melihat Mira sudah sadar. Tetapi ia segera mendekat dengan ekspresi lembut. "Bu Mira, syukurlah Anda sudah sadar." Mira menatap perawat itu dengan mata kosong. Suaranya bergetar saat bertanya, "Bayi saya, di mana?" Ekspresi perawat itu berubah menjadi penuh simpati. Ia menundukkan kepala sebelum menjawab dengan hati-hati, "Bu Mira, saya sangat menyesal. Dokter sudah berusaha yang terbaik, tetapi janin dalam kandungan Anda tidak bisa diselamatkan." Dunia Mira seakan runtuh saat mendengar kata-kata itu. Telinganya berdenging, tubuhnya gemetar hebat, dan dadanya terasa seperti ditimpa batu besar. Anaknya pergi? Tangisnya pecah begitu saja. Ia menangis tanpa suara, hanya air mata yang terus mengalir tanpa henti. Perawat itu tampak ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi akhirnya ia memilih untuk membiarkan Mira menangis dalam kesendiriannya. Ia melangkah keluar dari kamar dengan tenang, memberi ruang bagi wanita yang baru saja kehilangan buah hatinya. Mira tidak tahu berapa lama ia menangis. Yang ia tahu, sakit ini begitu dalam.
Seperti ada lubang besar di hatinya yang tidak bisa ditambal dengan apapun. Dan yang lebih menyakitkan, semua ini terjadi karena orang yang seharusnya melindunginya. Bagas, suaminya yang seharusnya menjadi tempatnya berlindung, justru menjadi orang yang menghancurkan hidupnya. Mertuanya, wanita yang seharusnya mengayominya, justru ikut menambah penderitaannya. Mereka telah merenggut anaknya. Anaknya yang bahkan belum sempat melihat dunia ini. Perlahan, rasa sakit di dadanya berubah menjadi amarah. Amarah yang membakar, menghanguskan segala kepedihan yang sebelumnya ia rasakan. Mira mengepalkan tangannya yang lemah. Tidak, ia tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Ia akan membuat mereka membayar atas semua perbuatan mereka. 2 hari kemudian, Mira akhirnya diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Namun, hatinya tidak lagi sama. Ia bukan lagi Mira yang dulu. Ia pulang ke rumah, tetapi kali ini bukan sebagai seorang istri yang pasrah menerima perlakuan suaminya. Ia pulang sebagai seorang wanita yang menuntut keadilan. Saat tiba di rumah, ia disambut oleh tatapan dingin Bu Sari. "Kamu akhirnya pulang juga," ujar mertuanya sambil melipat tangan di dada. "Sia-sia saja dirawat di rumah sakit kalau cuma bikin keluarga malu." Mira menatapnya dengan tatapan tajam, berbeda dari sebelumnya. "Malu? Seharusnya kalian yang merasa malu, Bu," balasnya dingin. Bu Sari tampak sedikit terkejut melihat sikap Mira yang berubah. Biasanya, menantunya itu selalu berbicara dengan suara rendah dan pasrah. "Tahu diri kamu, Mira. Kamu harusnya bersyukur suamimu masih mau menanggung kamu meski kamu begitu menyebalkan," bentaknya. Mira tidak gentar. Ia justru semakin yakin dengan langkah yang akan ia ambil. Tidak lama kemudian, Bagas muncul dari kamar. Pria itu masih mengenakan pakaian santai, tampaknya baru saja bangun tidur. "Oh, kamu sudah pulang," ucapnya santai, seolah tidak terjadi apa-apa. Mira menatap pria itu dengan tatapan penuh kebencian. "Ya, aku pulang. Dan aku ingin bicara denganmu." Bagas mendengus. "Ngomong apa lagi? Mau ngeluh lagi?" Mira menggeleng. "Bukan. Aku cuma mau bilang, ini terakhir kali aku tinggal di rumah ini sebagai istrimu." Bagas tampak terkejut. "Apa maksudmu?" "Aku akan menggugat cerai." Ruangan seketika sunyi. Bu Sari yang tadinya masih penuh percaya diri, kini mulai menunjukkan ekspresi tak percaya. "Kamu bercanda, kan?" tanya Bagas dengan suara yang lebih serius. Mira menggeleng. "Tidak, aku serius." Bagas mendekat, meraih pergelangan tangan Mira dengan kasar. "Jangan main-main, Mira." Mira menepis tangannya dengan kasar. "Aku tidak main-main. Aku sudah cukup menderita di rumah ini. Kau pukul aku, kau hina aku, dan yang lebih parah lagi, kau telah menyebabkan aku kehilangan anakku." Wajah Bagas menegang. Ia membuka mulut untuk membantah, tetapi Mira tidak memberinya kesempatan. "Aku sudah melaporkan semuanya ke polisi," lanjut Mira dengan nada dingin. "Aku punya bukti visum dari rumah sakit. Aku juga sudah memberikan kesaksian tentang semua perlakuan kasarmu." Bagas dan Bu Sari membelalak. "Kamu laporin aku ke polisi?" Suara Bagas meninggi. "Ya," jawab Mira tanpa ragu. "Dan bukan cuma kamu. Ibumu juga." Bu Sari tampak seperti baru saja ditampar. "Apa?" Mira menatap wanita itu dengan tajam. "Ibu tahu aku kesakitan, tapi ibu tidak melakukan apapun. Ibu malah membiarkan aku tergeletak di lantai, berlumuran darah. Itu juga termasuk kejahatan." Bu Sari tampak panik. "Kamu tidak bisa melakukan ini, Mira." "Terlambat," Mira menyeringai dingin. "Polisi bisa datang kapan saja untuk menjemput kalian." Bagas meraih ponselnya, mungkin mencoba menghubungi seseorang.
Tetapi sebelum ia sempat menekan tombol apapun, terdengar suara ketukan keras di pintu depan. Mira tersenyum tipis. Sepertinya mereka sudah datang. Bagas dan Bu Sari membeku di tempatnya. Pintu terbuka, dan beberapa polisi masuk. Bagas Pratama dan Sari Wulandari, kalian berdua kami tangkap atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga dan pengabaian terhadap korban yang menyebabkan keguguran. Bagas langsung berontak. Tunggu, ini pasti kesalahpahaman. Aku suaminya. Sekarang bukan saatnya mencari alasan, Saudara Bagas, jawab salah satu petugas dengan tegas. Bu Sari mencoba merayu petugas, tetapi tidak ada gunanya. Tak lama kemudian, keduanya diborgol dan dibawa keluar rumah. Mira berdiri diam, menatap punggung mereka dengan mata yang penuh keteguhan. Akhirnya, mereka merasakan bagaimana rasanya kehilangan kebebasan. Sama seperti ia kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidupnya. Dan ini, malam itu, setelah Bagas dan Bu Sari dibawa oleh polisi, Mira duduk sendirian di ruang tamu rumah yang dulu terasa begitu menyesakkan baginya. Udara malam menyelinap masuk melalui celah jendela, membawa hawa dingin yang anehnya terasa menenangkan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia bisa bernapas lega. Tidak ada lagi suara bentakan Bagas. Tidak ada lagi cercaan menyakitkan dari Bu Sari. Tidak ada lagi rasa takut yang menghantui setiap harinya. Tapi di balik ketenangan itu, ada kekosongan yang menggerogoti hatinya. Bayi yang seharusnya tumbuh dalam kandungannya sudah tiada. Pikirannya kembali ke saat-saat sebelum semuanya hancur. Ia membayangkan bagaimana jika anaknya masih ada. Mungkin sekarang ia akan sibuk mempersiapkan perlengkapan bayi, menantikan momen-momen indah menjadi seorang ibu. Namun takdir berkata lain. Mira mengepalkan tangannya. Tidak, ia tidak boleh larut dalam kesedihan. Ini bukan saatnya untuk meratapi takdir. Ia harus memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan. Ia harus memastikan bahwa Bagas dan Bu Sari mendapatkan hukuman yang setimpal. Dengan tekad yang semakin kuat, Mira mengambil ponselnya dan menghubungi pengacaranya, Pak Arman. Pak, saya ingin memastikan semua proses hukum berjalan lancar, katanya tegas. Dari seberang telepon, suara Pak Arman terdengar penuh keyakinan. Jangan khawatir, Bu Mira. Saya sudah menyiapkan semua bukti dan saksi. Kasus ini akan berjalan sesuai prosedur hukum. Mira mengangguk, meskipun tahu Pak Arman tidak bisa melihatnya. Bagus. Saya tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Setelah menutup telepon, ia menghela napas panjang. Langkah pertamanya sudah dilakukan. Kini ia hanya perlu menunggu. Seminggu kemudian, sidang pertama digelar. Mira datang dengan mengenakan pakaian serba hitam, melambangkan kesedihan dan kehilangan yang ia alami. Ruang sidang dipenuhi oleh beberapa wartawan yang ingin meliput kasus ini. Bagaimanapun, kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan keguguran bukan hal yang bisa dianggap remeh. Saat Bagas dan Bu Sari dibawa masuk ke ruang sidang, Mira menatap mereka tanpa ekspresi. Bagas tampak lebih kurus, mungkin karena stres atau karena tekanan di tahanan. Bu Sari, yang biasanya selalu angkuh, kini terlihat pucat dan gelisah. Namun, tidak ada rasa belas kasihan dalam diri Mira. Jaksa mulai membacakan dakwaan, menjelaskan dengan detail bagaimana Bagas telah melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya hingga menyebabkan keguguran, dan bagaimana Bu Sari bersikap lalai dengan tidak memberikan pertolongan saat Mira berjuang antara hidup dan mati. Mira mendengarkan semuanya dengan tenang. Ini bukan hal baru baginya. Ia sudah mengingat setiap detail kejadian itu di luar kepala. Namun, ketika saksi pertama dipanggil, ia sedikit terkejut. Yang masuk ke ruang sidang adalah salah satu tetangga mereka, Bu Rina. Mira tidak menyangka bahwa wanita itu bersedia menjadi saksi. Bu Rina bersaksi dengan suara lantang. Saya melihat Mira terjatuh dan mengerang kesakitan malam itu.
Saya juga mendengar suara teriakan dari dalam rumah. Saya ingin menolong, tetapi saat saya mencoba mendekat, Bu Sari malah mengusir saya dengan kasar. Jaksa mengangguk puas. Jadi, Anda bisa memastikan bahwa terdakwa memang tidak memberikan pertolongan kepada korban? Benar, jawab Bu Rina tegas. Bahkan ketika Mira sudah tidak bisa bergerak, mereka tetap membiarkannya begitu saja. Bagas dan Bu Sari mulai tampak gelisah di kursi terdakwa. Mira merasakan kepuasan kecil di hatinya. Ini baru awalnya. Saksi berikutnya adalah dokter yang menangani Mira di rumah sakit. Dengan nada profesional, dokter itu menjelaskan kondisi Mira saat pertama kali datang ke rumah sakit. Korban mengalami pendarahan hebat akibat benturan keras di bagian perut. Sayangnya, janin dalam kandungannya tidak bisa diselamatkan, kata dokter itu. Mata Mira memanas mendengar pernyataan itu. Meski ia sudah tahu kenyataan pahit itu, mendengarnya lagi di depan banyak orang tetap saja menyakitkan. Bagas menundukkan kepala. Ia tahu semua bukti ini akan memberatkannya. Tapi Mira tidak peduli. Ia hanya ingin melihat pria itu mendapatkan balasan atas semua yang telah ia lakukan. Saat giliran pengacaranya berbicara, Pak Arman berdiri dengan penuh percaya diri. Yang mulia, klien saya telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Ia tidak hanya kehilangan anaknya, tetapi juga kehilangan kepercayaannya pada keluarga yang seharusnya melindunginya. Oleh karena itu, kami meminta hukuman seberat-beratnya bagi terdakwa. Ruangan kembali sunyi. Semua mata tertuju pada Bagas dan Bu Sari. Mira bisa melihat wajah mereka semakin tegang. Namun, ia tidak akan mundur. Setelah beberapa kali persidangan, akhirnya hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Hakim mengetuk palu, menetapkan hukuman bagi kedua terdakwa. Bagas Pratama dinyatakan bersalah atas tindak kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan keguguran, dan dijatuhi hukuman penjara selama 7 tahun. Ruangan sidang bergemuruh. Bagas menegang. 7 tahun? Tidak. Ini tidak adil, teriaknya. Namun hakim tetap melanjutkan putusannya dengan tenang. Sedangkan Sari Wulandari dinyatakan bersalah atas pengabaian terhadap korban dan dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Bu Sari membelalak. Tidak mungkin. Saya tidak melakukan apa-apa. Hakim menatapnya dengan tajam. Justru karena Anda tidak melakukan apa-apa, itulah kesalahan Anda. Mira menatap ke depan dengan tenang. Akhirnya, keadilan berpihak padanya. Bagas dan Bu Sari akan mendekam di balik jeruji, merasakan penderitaan yang dulu mereka timpakan padanya. Saat mereka dibawa keluar dari ruang sidang, Bagas menoleh ke arah Mira dengan tatapan penuh kebencian. Aku akan keluar dari sini suatu hari nanti, Mira. Dan saat itu, aku akan membalas semuanya. Mira tidak gentar. Ia hanya menatap pria itu dengan tenang dan berkata, saat kau keluar nanti, aku sudah jauh lebih bahagia. Dan kau? Kau hanya akan menjadi pria yang kehilangan segalanya. Bagas menggeram, tetapi para petugas mendorongnya untuk pergi. Saat keduanya menghilang dari pandangan, Mira menghela napas panjang. Ini adalah akhir dari babak menyakitkan dalam hidupnya. Dan kini, ia bisa mulai menata hidupnya kembali. Dengan langkah mantap, ia melangkah keluar dari gedung pengadilan. Udara di luar terasa lebih segar dari sebelumnya. Matahari bersinar cerah, seakan memberi tanda bahwa hari-hari buruknya telah berlalu. Dan ini adalah awal dari kehidupan baru yang lebih baik. Mira melangkah keluar dari gedung pengadilan dengan perasaan yang campur aduk. Di satu sisi, ada kelegaan yang luar biasa karena keadilan akhirnya berpihak padanya. Namun di sisi lain, ada luka yang masih menganga, rasa kehilangan yang tidak akan pernah bisa sepenuhnya pulih. Ia menatap langit yang cerah, merasakan sinar matahari yang hangat menyentuh kulitnya.
Ini adalah hari pertama dalam hidupnya di mana ia bisa bernapas tanpa rasa takut. Tidak ada lagi teror dari Bagas. Tidak ada lagi caci maki dari Bu Sari. Tidak ada lagi tekanan yang membelenggunya setiap hari. Tapi, pertanyaannya sekarang, kemana setelah ini? Mira tidak ingin kembali ke rumah itu. Rumah yang menjadi saksi bisu penderitaannya. Rumah yang menyimpan begitu banyak kenangan buruk. Ia ingin memulai dari awal, di tempat yang baru, jauh dari segala sesuatu yang mengingatkannya pada luka lama. Ia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi seseorang yang sudah lama tidak ia temui. Bu Rina. Suaranya terdengar lirih di telepon. Mira? Sayang, bagaimana kabarmu? Aku lihat berita tentang sidangmu di TV. Aku sangat bangga padamu. Suara hangat dari seberang membuat hati Mira terasa lebih ringan. Terima kasih, Bu Rina. Saya ingin bicara, tapi bukan lewat telepon. Bisakah kita bertemu? Tentu, sayang. Datanglah ke rumahku. Aku akan menunggumu. Mira mengangguk meskipun tahu Bu Rina tidak bisa melihatnya. Baik, saya akan segera ke sana. Ia mengakhiri panggilan, menarik napas panjang sebelum melangkah menuju taksi yang sudah menunggu di depan gedung pengadilan. Saat Mira tiba di rumah Bu Rina, wanita parubaya itu menyambutnya dengan pelukan hangat. Mata Bu Rina berkaca-kaca saat melihat Mira. Kau tampak lebih kurus, Nak. Aku tahu kau telah melalui banyak hal, katanya sambil mengusap lembut bahu Mira. Mira tersenyum tipis. Ya, Bu. Tapi setidaknya, semuanya sudah berakhir. Mereka duduk di ruang tamu yang nyaman, dengan aroma teh melati yang menguar di udara. Mira menyesap teh hangat yang disuguhkan Bu Rina, merasakan ketenangan yang lama tidak ia rasakan. Aku ingin memulai hidup baru, Bu, ucapnya setelah beberapa saat hening. Bu Rina mengangguk penuh pengertian. Itu keputusan yang tepat, sayang. Lalu, apa rencanamu? Mira menghela napas. Aku ingin pindah ke kota lain. Mungkin mencari pekerjaan dan membangun hidupku sendiri. Aku ingin melupakan semua yang telah terjadi. Bu Rina menggenggam tangan Mira dengan erat. Aku akan membantumu sebisa mungkin. Nak, kau tidak sendiri. Mira menatap wanita itu dengan rasa haru. Terima kasih, Bu. Saya benar-benar menghargainya. Bu Rina tersenyum. Kau selalu bisa mengandalkanku. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam mengobrol, membicarakan berbagai kemungkinan untuk masa depan Mira. Bu Rina bahkan menawarkan Mira untuk tinggal di rumahnya sementara waktu, sampai ia bisa menemukan tempat tinggal sendiri. Mira menerima tawaran itu dengan rasa syukur. Ini adalah langkah awal menuju kehidupan yang baru. Meskipun kasusnya sudah selesai dan Bagas bersama Bu Sari telah dijebloskan ke penjara, Mira masih sering terbangun di tengah malam dengan tubuh gemetar. Mimpi buruk itu terus menghantuinya. Ia masih bisa merasakan pukulan Bagas. Masih bisa mendengar suara teriakan Bu Sari. Masih bisa merasakan sakit yang luar biasa saat tubuhnya terhantam keras ke lantai, menyebabkan dirinya kehilangan bayi yang belum sempat ia lihat. Berkali-kali ia terbangun dengan napas tersengal, keringat dingin membasahi dahinya. Bu Rina yang mengetahui hal ini mulai menyarankan Mira untuk pergi ke seorang terapis. Awalnya, Mira ragu. Ia merasa kuat dan bisa menghadapinya sendiri. Namun, ketika serangan panik semakin sering datang, ia akhirnya setuju. Terapis itu, seorang wanita parubaya bernama Dr. Nirmala, memiliki senyum yang menenangkan. Mira, kamu mengalami trauma yang sangat dalam. Tidak apa-apa merasa takut, marah, atau bahkan merasa bersalah atas apa yang terjadi, kata Dr. Nirmala dengan lembut. Mira menggigit bibirnya. Tapi saya sudah melakukan segalanya. Saya sudah melawan, sudah mendapatkan keadilan. Kenapa saya masih merasa seperti ini? Dr. Nirmala menatapnya dengan penuh pengertian.
Karena luka batin tidak sembuh secepat luka fisik, Mira. Butuh waktu, dan itu tidak apa-apa. Air mata menggenang di mata Mira. Untuk pertama kalinya, ia mengizinkan dirinya menangis tanpa menahannya. Sesi terapi itu menjadi awal perjalanan panjang Mira untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Dengan bantuan Bu Rina, Mira mulai mencari pekerjaan. Ia tidak ingin bergantung pada siapapun lagi. Ia ingin berdiri di atas kakinya sendiri. Setelah beberapa minggu mencari, akhirnya ia mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan desain interior sebagai asisten desainer. Ini bukan pekerjaan yang mewah, tapi ini adalah awal yang baik. Mira mulai menikmati hari-harinya. Ia belajar banyak hal baru, bertemu orang-orang baru, dan perlahan-lahan mulai menemukan kebahagiaan kecil dalam hidupnya. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang masih mengganjal di hatinya. Ia ingin mengunjungi makam bayinya. Setelah mengumpulkan keberanian, ia akhirnya pergi ke pemakaman. Di sana, ia berdiri di depan batu nisan kecil yang bertuliskan, "Untuk malaikat kecilku, yang bahkan belum sempat melihat dunia." Air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. Ia berlutut, menyentuh tanah yang menutupi jasad bayinya. "Maafkan Mama, Nak," suaranya bergetar. "Maaf karena Mama tidak bisa melindungimu." Angin bertiup lembut, seolah membawa bisikan yang menenangkan. Saat itu, untuk pertama kalinya, Mira merasa sedikit lebih damai. Ia tahu, kehidupannya masih panjang. Akan ada lebih banyak rintangan di depan. Tapi kini, ia siap untuk menghadapi semuanya. Ia telah melewati neraka. Dan kini, saatnya ia membangun surga kecilnya sendiri. Hari-hari berlalu, dan Mira semakin terbiasa dengan kehidupannya yang baru. Bekerja sebagai asisten desainer interior bukanlah hal yang mudah, tetapi ia menikmati setiap tantangan yang datang. Setiap pagi, ia berangkat kerja dengan semangat, mengenakan pakaian yang rapi, dan membawa harapan bahwa hidupnya akan terus membaik. Ia mulai menikmati pekerjaannya, belajar banyak dari para senior, dan merasa bangga karena bisa mandiri. Namun, meskipun hidupnya tampak lebih baik dari luar, di dalam dirinya masih ada luka yang belum sembuh sepenuhnya. Setiap kali ia melewati pasangan yang sedang menggendong bayi atau melihat seorang ibu yang tersenyum bahagia bersama anaknya, ada rasa sakit yang menyelinap di hatinya. Mira tidak bisa melupakan kenyataan bahwa ia telah kehilangan anaknya. Kadang, ia bertanya-tanya, bagaimana rupa bayi itu jika masih hidup? Apakah ia akan memiliki mata yang mirip dirinya? Atau senyuman yang mirip Bagas? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantuinya. Meskipun ia telah berusaha kuat, ada hari-hari di mana ia merasa sangat rapuh. Malam-malamnya masih sering dihantui mimpi buruk. Ia masih bisa mendengar teriakan Bagas, masih bisa merasakan pukulan yang mendarat di tubuhnya, dan masih bisa mendengar suara Bu Sari yang mencaci makinya tanpa ampun. Tetapi Mira tahu, ia tidak boleh terperangkap dalam masa lalu. Ia telah melalui begitu banyak hal untuk sampai ke titik ini. Ia telah bertahan. Dan sekarang, ia harus terus maju. Ia tidak akan membiarkan luka lama menghalanginya untuk meraih kebahagiaan yang baru. Suatu hari, di kantor, Mira menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal. Awalnya, ia ragu untuk mengangkatnya. Tetapi rasa penasaran membuatnya menekan tombol hijau di layar ponselnya. "Halo?" Suaranya terdengar hati-hati. "Ini Mira, kan?" Mira mengenali suara itu dalam sekejap. Suara yang dulu sering ia dengar saat masih tinggal bersama Bagas. Itu suara Bu Yuni, tetangganya dulu. "Iya, Bu Yuni. Ada apa?" tanyanya, merasa sedikit gelisah. "Aku hanya ingin memberitahumu sesuatu, Nak. Aku tidak tahu apakah kau ingin tahu atau tidak, tapi aku merasa perlu mengatakannya." Mira menggenggam ponselnya lebih erat. "Apa itu, Bu?" Bu Yuni menghela napas sebelum berkata,
Bagas mencoba mengajukan banding, tetapi ditolak. Dia tetap harus menjalani hukuman penuh. Ibunya, keadaannya tidak baik. Kudengar dia sering sakit-sakitan di dalam penjara. Mira terdiam. Ia tidak tahu bagaimana harus merespons. Dulu, mungkin ia akan merasa iba. Tetapi sekarang, ia tidak merasakan apapun. Ia sudah terlalu lelah untuk memikirkan orang-orang yang dulu menyakitinya. "Terima kasih sudah memberitahuku, Bu," jawabnya akhirnya, dengan suara datar. Setelah panggilan itu berakhir, Mira duduk diam di kursinya. Bagas dan Bu Sari masih berada di dalam penjara, dan itu berarti mereka tidak akan bisa menyakitinya lagi. Tetapi meskipun ia sudah mendapatkan keadilan, ada satu hal yang ia sadari. Balas dendam tidak membuat hatinya sepenuhnya damai. Ia masih harus mencari kedamaian itu sendiri. Bertahun-tahun berlalu, dan Mira telah menjadi wanita yang jauh lebih kuat. Ia telah meninggalkan luka lamanya, dan kini ia berdiri sebagai seseorang yang mandiri, sukses, dan penuh harapan. Ia telah naik jabatan di perusahaannya dan kini menjadi seorang desainer interior profesional. Dengan kerja kerasnya, ia bisa membeli apartemen kecil di kota dan menjalani hidupnya dengan lebih nyaman. Namun ada satu hal yang belum pernah ia pikirkan sebelumnya, tentang cinta. Ia pikir, setelah apa yang ia alami dengan Bagas, ia tidak akan pernah bisa mencintai lagi. Tetapi hidup selalu penuh kejutan. Ia bertemu dengan seseorang, Raka. Raka adalah pria yang bekerja di perusahaan yang sama dengannya. Seorang pria yang lembut, perhatian, dan penuh pengertian. Ia tidak pernah memaksa Mira untuk membuka hatinya, tetapi selalu ada di sana, menemani dan mendukungnya. Perlahan-lahan, tanpa ia sadari, Mira mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Mungkin, setelah semua luka yang ia alami, ia masih bisa menemukan kebahagiaan yang baru. Suatu sore, di sebuah taman kota yang sepi, Mira dan Raka duduk di bangku kayu sambil menikmati angin yang sepau-sepau. "Raka," Mira membuka suara, menatap pria di sebelahnya. "HM." Raka menoleh, menatap Mira dengan penuh perhatian. "Aku ingin menceritakan sesuatu." Raka tersenyum lembut. "Aku mendengarkan." Mira menarik napas dalam-dalam. Ia menceritakan segalanya. Tentang Bagas, tentang ibu mertuanya, tentang kekerasan yang ia alami, tentang bayinya yang telah tiada. Saat ia selesai bercerita, air mata sudah menggenang di sudut matanya. Ia menatap Raka dengan hati-hati, takut dengan bagaimana pria itu akan bereaksi. Tetapi Raka tidak menunjukkan ekspresi terkejut atau jijik. Sebaliknya, ia menggenggam tangan Mira dengan lembut. "Kau telah melalui begitu banyak hal, Mira. Dan kau tetap berdiri di sini, menjadi wanita yang kuat." Mira menatap Raka, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia merasa benar-benar diterima. Ia tersenyum, dan untuk pertama kalinya, senyum itu tidak lagi menyembunyikan luka. Hari itu, ia menyadari sesuatu. Masa lalunya memang menyakitkan, tetapi itu bukan sesuatu yang harus ia bawa selamanya. Ia berhak untuk bahagia. Ia berhak untuk mencintai dan dicintai dengan cara yang lebih baik. Dan ia berjanji pada dirinya sendiri, tidak peduli seberapa sulit jalan yang harus ia tempuh, ia akan terus maju. Karena ini bukan hanya akhir dari masa lalunya. Ini adalah awal dari hidup yang benar-benar baru. Kisah Mira adalah pengingat bahwa tidak ada yang berhak menyakiti kita, baik secara fisik maupun emosional, termasuk pasangan dan keluarga. Jika kamu berada dalam hubungan yang penuh kekerasan, jangan takut untuk mencari pertolongan. Kamu berhak untuk dihormati, dicintai dengan tulus, dan hidup dalam kedamaian. Mungkin, ada saatnya kamu merasa tidak punya jalan keluar. Tetapi percayalah, selalu ada harapan dan kesempatan untuk bangkit. Jangan biarkan luka masa lalu menghalangi langkahmu menuju masa depan yang lebih baik.
Kuatkan hati, berani mengambil keputusan, dan percayalah bahwa kebahagiaan sejati menantimu di tempat yang tepat. Dan yang terpenting, jangan pernah takut untuk mencintai diri sendiri. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini hingga akhir. Aku harap cerita ini bisa menjadi pelajaran dan inspirasi bagi siapapun yang membacanya. Jangan lupa untuk selalu menjaga diri, menghargai diri sendiri, dan berani berkata tidak pada hal-hal yang menyakitimu. Hidup ini adalah perjalanan panjang. Tidak apa-apa jika kamu tersandung. Tidak apa-apa jika butuh waktu untuk sembuh. Yang penting, jangan pernah berhenti melangkah. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Semoga hidupmu selalu penuh kebahagiaan dan keberanian.